morning. How are you today? I hope you always happy and healthy. Di masa seperti ini, Miss harapkan kalian tetap kuat ya. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup matanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Engkaulah Allah yang baik yang menjadikan kami ada sehingga kami boleh sehat dan kuat menjalani hari ini, Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu pembelajaran kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menguatkan kami, memampukan kami untuk boleh mengikuti pembelajaran dengan baik. Walaupun kami masing-masing ada di rumah dan melakukannya secara daring, biarlah Tuhan yang memberikan kami kepintaran, kemampuan untuk kami memahami materi yang diajarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Untuk lebih lanjut, mari kita saksikan video berikut ini. Jangan lupa untuk duduk yang rapi. Posisi handphonenya tidak boleh terlalu dekat dengan mata ya, dan juga laptopnya. Pastikan kalian duduk yang rapi, tegak, dan tubuh kalian dalam kondisi yang nyaman untuk duduk. Oke, anak-anak? Oke, siapkan diri kalian. Mari kita mulai. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, persiapkan dahulu bukunya ya, anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat mengelompokkan pengaruh perkembangan teknologi bagi kehidupan masyarakat dengan benar, dan juga kalian dapat memainkan alat musik dengan nada yang tepat. Now, open your book on page 70. Tahukah kamu siapa penemu jam? Apa manfaat temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Nah, coba dipikirkan ya, anak-anak. Berbicara tentang jam, dahulu kala belum ada jam seperti yang kita gunakan. Jam yang digunakan adalah jam matahari, seperti pada gambar di bawah ini. Jam matahari memanfaatkan bayangan yang dibentuk oleh benda untuk menunjukkan waktu tertentu. Selanjutnya, ayo kita cari tahu tentang sejarah jam dengan membaca teks berikut. Penemuan jam mekanik. Tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Kemudian, pada tahun 1656, terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit seperti yang kita lihat di jam dinding. Kemudian pada tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya dalam sehari-hari. Setelah membaca, ayo kita bersama-sama menjawab pertanyaan berikut. Soal nomor 1 yaitu, mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Coba kalian kembali ke slide sebelumnya, yaitu di paragraf 1. Sambil diperhatikan ya bukunya di tema 3. Oke, jadi jawabannya adalah karena permintaan pasar dan kebutuhan masyarakat dalam penggunaan jam semakin bervariasi, makanya terjadi inovasi. Contohnya jam Rolex, pertama kali diperkenalkan pada tahun 1953. Submariner adalah jam tangan para penyelam pertama yang kedap air sampai kedalaman 100 meter atau 330 kaki. Hal ini, Angkatan Laut memerlukan jam yang digunakan selama melakukan perjalanan di laut yang biasanya dapat terkena air, dan sebagainya. Soal nomor 2. Apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kira-kira menurut kalian gunakan jam untuk apa sih? Coba dipikirkan ya. Ya, jawaban nomor 2 adalah sebagai pengukur waktu. Untuk kita bisa memastikan jam berapa kita bangun, jam berapa kita sekolah, dan sebagainya. Oke, kita akan lanjutkan. Jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia.
Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Dalam pelajaran kali ini, kita akan belajar dari Siti untuk menjadi pribadi yang tepat waktu. Ayo membaca. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5 tepat. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6 tepat. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 06.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Lanjutan, Siti pulang sekolah pukul 14 tepat atau jam 2 siang. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16 tepat, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Berdasarkan cerita Siti, kita akan membahas pertanyaan berikut. Soal nomor 1, hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Sambil memperhatikan cerita pada buku kalian, coba pikirkan hal baik apa yang dilakukan oleh Siti berdasarkan cerita tersebut. Oke, jawabannya adalah Siti mengatur waktu dan berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Ini terlihat dari cerita yang ada di teks bacaan. Soal nomor 2, apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Nah, jawabannya adalah ya, Siti mengatur waktunya dengan teratur. Terlihat pada kalimat pertama paragraf 1, yaitu Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Bisa kalian cek di teks bacaan bagaimana cara Siti mengatur waktunya dengan baik. Dia sudah memplotingkan satu persatu jadwalnya. Selanjutnya, soal nomor 3. Mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Coba kalian pikirkan jika kalian di posisi Siti, kenapa kalian mau mengatur waktunya dengan teratur? Coba kalian bayangkan jika kalian menjadi Siti dengan kegiatannya seperti itu. Nah, jawabannya adalah Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur karena ia mau menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu, karena kegiatannya sehari-hari sudah cukup banyak. Oke, kita akan beralih ke soal berikutnya. Nomor 4. Apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Berdasarkan kondisi Siti, jawabannya adalah semua kegiatan yang Siti lakukan berjalan dengan lancar dan tidak terlambat dalam melakukan banyak hal, jika dia dapat mengatur waktunya dengan baik. Pertanyaan 5. Menurutmu, apakah Siti adalah pelajar yang baik? Berdasarkan cara ia mengatur waktu, jadi jawabannya, ya, Siti adalah pelajar yang baik. Selanjutnya, soal nomor 6. Apakah Siti melakukan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Jawabannya adalah ya, karena Siti mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Dari Siti kita belajar untuk disiplin mengelola waktu, termasuk dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti sekolah online, belajar, mandi, makan, mengumpulkan tugas, dan berolahraga. Datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Coba lihat pertanyaan di bawah ini. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Yang kedua, apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Dan siapa saja yang akan kita rugikan? 3 pertanyaan ini coba kita jawab di tabel berikut. Kolom yang pertama, ketika datang ke sekolah tepat waktu. Nah, 3 pertanyaan itu kalian jawab di kolom ini ya.
Selanjutnya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Tidak perlu dikumpulkan, cukup kalian tuliskan saja. Ini dijadikan catatan untuk kalian ya. Kalau sudah, silahkan kita melanjutkan ke bagian berikutnya. Pertanyaan berikutnya, cobalah tuliskan masing-masing satu contoh kewajibanmu berdasarkan halaman 73 di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Silahkan dituliskan ya, masing-masing menurut apa yang benar-benar kalian lakukan yang menjadi kewajiban kalian. Masih ingatkah kamu apa itu kewajiban? Jika ya, coba tuliskan di kolom pada halaman 74. Kolomnya bisa dilihat di halaman 74 ya anak-anak. Dari pelajaran ini kita dapat mengambil kesimpulan, jam sangat membantu kita untuk mengatur waktu. Kita menjadi mudah untuk menentukan kegiatan sehari-hari dengan penggunaan jam. Nah, disiplin waktu tadi salah satu contohnya adalah tepat waktu mengumpulkan tugas. Masih ingatkah kamu tugas menyanyikan lagu Mariam Tomong? Supaya lebih ingat lagi, ayo kita berlatih lagi. Silahkan tonton video ini. Sambil menonton, cobalah kalian menyanyikan melalui iringan musik.